Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada hari ini bersama Bu Indirawati Safitri dalam materi Manusia Purba di Indonesia, kelas 10 Sejarah Indonesia. Baik, langsung saja anak-anak, kita memasuki pembahasan pada materi tersebut. Pengertian manusia purba, bisa kalian lihat di tayangan bahwa manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia pertama telah ada di muka bumi sekitar 2 juta tahun lalu. Karena lamanya waktu, kemudian sisa manusia purba sudah membatu dan berubah menjadi fosil. Ya, jadi fosil itu adalah sisa-sisa baik tulang manusia ya, kemudian ada hewan, tumbuhan yang telah membatu. Nah, untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia, ada dua macam cara. Yang pertama, melalui sisa-sisa dari tulang manusia, hewan, tumbuhan yang telah membatu atau disebut fosil. Dan yang kedua, melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil budaya, seperti gerabah, alat rumah tangga, perhiasan, atau senjata. Untuk mengetahui keberadaan manusia purba ataupun fosil dari hewan dan tumbuhan, maka perlu dilakukan yang namanya ekskavasi. Ya, ekskavasi itu adalah kegiatan penggalian tanah untuk menemukan benda-benda purbakala termasuk tulang jenis manusia purba. Nah, dari penggalian tersebut ya, kemudian muncul yang namanya bukti penemuan manusia purba. Nah, bukti tersebut dapat dilihat dari penemuan fosil yang ada di Indonesia dan ada di beberapa tempat seperti di Sangiran, ya, sekarang menjadi Museum Sangiran. Nah, adanya penemuan fosil tersebut dilakukan melalui penelitian oleh beberapa ahli seperti Eugene Dubois, von Koenigsweg, van Rijkenstein, kemudian yang lainnya. Nah, Eugene Dubois datang ke Indonesia itu karena tertarik dengan kiriman sebuah tengkorak manusia purba dari temannya yaitu van Rijkenstein tahun 1899, lalu diikuti oleh tim paleontropologi. Untuk menentukan lapisan keberadaan manusia purba, bisa kalian perhatikan pada tabel yang sudah saya sajikan. Nah, di situ bisa kita lihat dari mulai tahun ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua itu ya, sampai yang 2.500.000 tahun yang lalu. Terus kemudian dilihat dari pembagian zaman menurut geologi atau ilmu pembentukan bumi. Dari mulai bawah itu ada Azoikum atau Arkaikum, lalu nanti ada Paleozoikum, Mesozoikum, sampai yang tinggi itu Neozoikum. Nah, kemudian juga dilihat dari lapisan tanah, yang paling bawah itu Pleistosen bawah, ya. Terus ada Pleistosen tengah, ada atas, ada lapisan tanah paling tinggi yaitu Holosen. Nah, jadi jenis manusia purba ini kita bisa lihat dari keberadaannya di lapisan tanah bagian mana. Nah, kalau bagian bawah berarti manusia purba tersebut bisa diperkirakan lebih dulu ada atau lebih tua. Nah, contohnya kita bisa lihat Meganthropus paleojavanicus, ya, terus ada Mojokertensis, ada Pithecanthropus robustus, itu berada di lapisan bawah atau lapisan dan fauna jetis di Indonesia, ya. Itu berada pada zaman Arkaikum atau zaman tertua. Berarti dia lebih dulu ada ya karena berada di lapisan bawah. Kemudian di atasnya lagi ada Pithecanthropus erectus. Nah, itu berada di Pleistosen tengah. Kalau di Indonesia ditemukan di lapisan daerah Trinil ya. Nah, ini masuk ke zaman Paleozoikum. Kemudian yang nomor 3 itu ya, kalau dari bawah ya nomor 3 ya, itu ada Homo wajakensis. Homo soloensis ini berada di Pleistosen atas. Kalau di Indonesia itu lapisan dan faunanya ditemukan daerah Ngandung ya, itu masuk ke zaman Mesozoikum.
Kemudian yang paling tinggi itu ada Homo sapiens. Dia berada di lapisan paling atas atau Holocene dan pada zaman Neozoikum. Jadi anak-anak, semakin tinggi, ya ini mempengaruhi tingkat kecerdasan dan tingkat kebudayaan si manusia purba tersebut. Contoh di masa Pleistosen bawah, yaitu ada Meganthropus paleo-javanicus. Nah, saat itu kebudayaannya itu masih berupa batuan kasar, ya. Jadi belum dimodifikasi, jadi alat-alatnya itu juga masih sederhana, ya seperti batuan genggam, kapak genggam, ya, dan masih kasar. Nah, sedangkan semakin tinggi, berarti tingkat kecerdasan juga semakin tinggi, kebudayaan semakin tinggi, bisa menciptakan alat-alat yang lebih spesifik lagi bentuknya, ya, bisa lebih halus, ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya seperti kapak lonjong, ya, kapak persegi. Nah, itu ketika sudah semakin tinggi, ya, maka ini mempengaruhi tingkat kebudayaan dan tingkat kecerdasan. Volume otak dan kondisi fisik juga akan semakin membaik ya ketika sudah berada di lapisan paling atas. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, semakin bawah keberadaan lapisan tanah, berarti semakin tua dari umur si manusia purba tersebut. Ya, kalian bayangin aja lah sebuah benda ya yang kalian temukan. Nah, itu kalau keberadaannya paling dalam, berarti kan dia umurnya juga semakin tua. Ya, seperti itu contohnya. Untuk daerah-daerah penemuan fosil manusia purba di Indonesia itu ada beberapa tempat. Nah, ada 3 yang akan kita bahas. Ada di Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada di Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Dan ada beberapa tempat lagi yang pastinya ya. Kalau daerah penemuan manusia purba, sudah Bu Indi jelaskan ya tadi ya, ada di beberapa tempat, seperti yang ada di peta, ada di Sangiran, ada Trinil, Ngandong, Mojokerto, dan letak penemuannya ini tidak jauh dari sungai. Ya, di situ di peta ada Sungai Bengawan Solo, ada Sungai Berantas. Kenapa sih kok tidak jauh dari sungai? Ya, karena air itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Maka manusia saat itu sampai sekarang pun pasti tidak akan jauh dari sumber air, ya. Makanya banyak ditemukan di dekat sungai. Nah, kalau ada di tayangan itu kan peta di Jawa ya. Bagaimana untuk yang di luar Jawa? Ya, untuk referensinya sendiri untuk yang di daerah luar Jawa itu saya belum bisa memberikan ya, karena memang belum lengkap untuk saya ketahui yang ada di luar Jawa. Nah, tapi anak-anak, bagaimana sih prosesnya manusia itu bisa berpindah ya ke Indonesia ya atau kemudian ada di wilayah kita, itu bagaimana? Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai teori asal usul manusia. Baik, seperti itu anak-anak. Ya, untuk yang pertama bisa kalian lihat itu ada Sangiran. Ya, Sangiran bahkan sekarang sudah menjadi museum purbakala Sangiran yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Jadi bagi kalian yang yang melewati daerah tersebut mungkin bisa mampir ya untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam dari Museum Sangiran tersebut ya. Jadi di dalam Sangiran ini tentu banyak sekali jenis fosil tulang belulang manusia purba, benda purbakala, atau fosil dari hewan ataupun yang lainnya ya. Dan di sini juga menjadi rel penelitian ya, khususnya dalam hal arkeologi ataupun tentang geologi yang pembentukan bumi. Nah, bisa kalian lihat-lihat di gambar yang sudah ada pada tayangan. Selanjutnya yang kedua ada Trinil. Di Trinil juga sama ya, ada Museum Trinil terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, bahkan di Museum Trinil ini menjadi cikal bakal ya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tentang keberadaan manusia purba. Nah, contohnya seperti ekskavasi atau penggalian yang dilakukan oleh John Doboa di Trinil menemukan sebuah manusia purba ya, fosilnya jenis Pithecanthropus erectus. Kemudian yang berikutnya ini yaitu di Wajak, daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, di daerah Wajak ini sendiri seorang peneliti bernama Van Rickosten ini menemukan manusia wajak di daerah
lereng ya di barat laut dekat Tulungagung. Nah, temuan dari si Van Richthofen ini diserahkan kepada peneliti lagi yang bernama Eugene Dubois dan kemudian untuk diteliti mengenai keberadaan missing link ya atau teori asal-usul manusia purba. Nah, selain itu di sini daerah Wajak juga ditemukan fosil-fosil seperti reptil, mamalia, ya, dan tengkorak manusia. Dan juga fosil jenis manusia purba yang ditemukan yaitu Homo wajakensis. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis manusia purba. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dengan sebutan nama dan juga kelas kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.